Bawono Ageng, dan Bawono Alit. Sejak manusia hidup secara sederhana, belum mengenakan pakaian, dan tempat tinggalnya berpindah-pindah, mereka mempunyai keyakinan bahwa ada kekuatan besar di luar kekuatan manusia. Kekuatan besar di luar dirinya itu, yang menguasai segalanya. Kalau dapat membujuk dan menyanjungnya, mereka yakin kekuatan besar itu akan baik pula. Mulailah manusia memuja dan menyembah segala sesuatu yang berbentuk besar dan dahsyat, seperti kayu, batu air, lumbuk bulan, matahari juga hewan, gunung, sungai, dan samudra. Kepercayaan menyembah kekuatan yang dahsyat itu dinamakan dinamisme. Kemudian lebih maju lagi, kepercayaan menyembah roh penguasa disebut animisme, atau roh nenek moyang mereka atau leluhur mereka. Kepercayaan dinamisme dan animisme itu terus berkembang hingga masuknya agama Hindu, Buddha, Islam maupun Nasrani. Tetapi budaya menyembah kekuatan alam dan nirroha leluhur itu masih membekas. Bahwa ternyata manusia itu merupakan perwujudan kecil dari dunia miniatur alam semesta adalah manusia ini. Karena sesungguhnya dalam diri manusia itu terdapat apa yang juga terdapat di dunia ini. Ada gunung, pohon besar, sungai dan samudra. Maka disebutlah Bawana Alit. Sedangkan alam semesta disebut Bawana Ageng. Bawana Alit selalu berhubungan dengan Bawana Ageng. Kalau terputus hubungannya, maka mati, maka hubungan itu diwujudkan dalam pernapasan. Bawana Alit membutuhkan hawa untuk menghidupkan nyawa. Sebab nyawa tanpa hawa akan mati. Jembering samudra gung, tanpa tepi anglangut kada lusup ranting. Makasih gung manung sulki, alas jurang kali gunung. Ning roguniru uis katon. Luasnya samudra raya tiada bertepi, dan sejauh mata memandang. Tetapi masih besar adanya manusia ini. Hutan, jurang, sungai, gunung di dalam diri manusia. Mengapa manusia digambarkan lebih besar dari jagat raya ini? Karena apa yang terlihat besar dan menakutkan itu sebenarnya dapat masuk ke dalam diri manusia. Sehingga Baku Buana Empat menegaskan dalam baris tembang berikut ini. Tanah prabedani pun jagat katon, lan jagat diriku. Tiada berbeda, dunia yang terlihat dan dunia dalam dirimu. Pada bagian yang disekarkan, disairkan gambo, artinya dicumbukan atau dirujukkan dalam tembang itu, tentang dunia nyata dan dunia batin, sebagai suatu upaya untuk mendekatkan manusia kepada kenyataan, untuk berpikir tentang hidup dan rasa yang paling dalam. Dengan membuat rujukan itu agar manusia paham benar akan dirinya, paham akan makna hidupnya, agar tidak menyia-nyiakan hidupnya untuk perbuatan yang bukan-bukan. Jangan sampai membuat kesalahan dan menghancurkan lingkungan. Karena apa yang terlihat secara nyata sebagai lingkungan hidup, terlihat pula dalam batin dia pada dirinya sendiri. Rusaknya lingkungan hidup, maka rusak pula dalam dirinya sendiri. Bila kau belum mengetahui arti Bawana Alit dan Bawana Ageng, Bawana Alit namanya, manusia ini adalah batinmu, dan Bawana Ageng adalah yang man.
dalam baris tembang yang berbentuk gambuh ini terlihat jelas dan lebih tegas diutarakan tentang arti bawana alit dan agen. Maka jelas pula langkah-langkah yang harus kita bawa untuk menelusuri samudra kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cipta uas kita, yang artinya kewaspadaan batin, yang dapat mengetahui apapun yang bakal terjadi, mengetahui benar dan salah, haram dan batal, serta mengetahui arti hukum dalam kehidupan, dan sebagainya. Setelah kita siap mendalami ilmu mistik terapan, maka kesadaran pribadi telah tergugah sampai memahami arti bawana ali dan bawana agung. Maka terasalah sesuatu yang bergejolak dalam batin kita. Suatu keharusan yang mendalam di dalam hati, hingga tergerakkan getaran. Getaran rasa dari segala penjuru yang menggetarkan iman kita. Tiada rasa maka berlinanglah air mata haru. Tergambarkan semua perbuatan yang pernah dilakukan. Semua kejahatan dan nistai yang diperbuat. Mengapa dahulu aku tidak mengetahuinya? Kalau kebaikan ada dalam diriku sendiri, begitulah batin kita akan bertanya. Semua itu karena ulah si tukang mengadu domba yang menghalang-halangi semuanya itu. Maka setelah semuanya telah disingkirkan, terlihatlah semuanya dengan jelas. Itulah yang dinamakan kalau Yang Maha telah membukanya. Semua akan menjadi jelas. Becik ke titik, olo ke toro, artinya yang baik akan terlihat. Adapun yang jelek akan terbukti. Menurut sebagian dari paham ajaran spiritual budaya Jawa, Pancasila itu merupakan bagian dari Wahyu Sabta, Warsita Panca, Pancataning Mulia. Wahyu 7 kelompok, ajaran yang masing-masing kelompok berisi 5 butir ajaran untuk mencapai kemuliaan, ketentraman, dan kesejahteraan kehidupan alam semesta, hingga alam keabadian. Sementara itu, ada tokoh spiritual lain menyebutkan Pancamukhi, muni wacana yang hanya terdiri atas 5 kelompok bukan 7. Sabta Warsita, panca-pancatan yang mulia itu, terdiri atas 1. Pancasila 2, Pancakarya 3, Pancaguna 4, Pancadharma 5, Pancajaya 6, Pancadaya 7, Pancapamanunggal. Pancasila merupakan butir-butir ajaran yang perlu dijadikan rujukan pembentukan sikap dasar atau akhlak manusia. 1. Ambek manamba. Hambek manamba adalah sikap ketakwaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk ciptaannya wajib memiliki rasa rumangsa, lan pangroso, bahwa keberadaannya di dunia ini sebagai hamba ciptaan ilahi yang mengemban tugas untuk selalu mengabdi hanya kepadanya. Dengan pengabdian yang hanya kepadanya itu, manusia wajib melaksanakan tugas amanah yang diemban, yaitu menjadi pemimpin, pembangun peradaban, serta tatanan kehidupan di alam semesta ini, agar kehidupan umat manusia, makhluk hidup serta alam sekitarnya dapat tentram, sejahtera damai, aman sentosa, sehingga dapat menjadi wahana mencapai kebahagiaan abadi di alam kelanggengan. Dengan sikap ketakwaan ini, semua manusia akan merasa sama, yaitu berorientasi serta merujukan semua gerak, langkah serta sepak terjangnya, demi mencapai ridho Tuhan Yang Maha Bijaksana. Hambak pangeran ini
mendasari pembangunan watak, perilaku serta akhlak manusia. Sedangkan akhlak, manusia akan menentukan kualitas hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Ngambek manunggal. Ngambek manunggal adalah sikap bersatu. Manusia yang ngambek pangeran akan menyadari bahwa manusia itu terlahir di alam dunia ini. Pada hakikatnya sama. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap insan itu memang merupakan tanda-tanda kebesaran yang sukma, adilui. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk dari sikap ketakwaan, seseorang adalah sikap hasrat serta kemauan kerasnya untuk bersatu. Perbedaan tingkatan sosial, tingkat kecerdasan, dan perbedaan-perbedaan lain sebenarnya bukan alat untuk saling berpecah belah, tetapi malah harus dapat dipersatukan dalam komposisi kehidupan yang serasi serta bersinergi. Hanya ketakwaanlah yang mampu menjadi pendorong tumbuhnya ngambek manunggal ini. Karena manusia akan merasa memiliki satu tujuan hidup, satu orientasi hidup, dan satu visi di dalam kehidupannya. Di dalam salah satu ajaran spiritual, ngambek manunggal itu dinyatakan sebagai manunggaling kawulolan Gustin. Manunggali jagat gede, lan jagat cilik, manunggali manongso lain alami, manunggali diri lain bebrayan, manunggaling sapodo-podo. 3. Ngambek ulas asil. Ngambek ulas asih adalah sikap kasih sayang. Manusia yang ngambek pangeran akan merasa dirinya dengan sesama manusia memiliki kesamaan hakikat di dalam hidup. Dengan kesadaran itu, setelah ngambek manunggal, manusia wajib memiliki rasa ulas asil atau kasih sayang di antara sesamanya. Sikap kasih sayang itu akan mampu semakin mempererat persatuan dan kesatuan. 4. Ngambek wisata. Ngambek wisata adalah sikap tentram dan mantap karena ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia akan bersikap tentram dan merasa mantap di dalam kehidupannya. Sikap ini tumbuh karena keyakinannya bahwa semua kejadian ini merupakan kehendak Sang Pencipta. Ngambek wisata bukan berarti pasrah, menyerah tanpa usaha, tetapi justru karena kesadaran bahwa semua kejadian di alam semesta ini terjadi karena kehendaknya. Sedangkan Tuhan juga menghendaki manusia harus membangun tata kehidupan untuk mensejahterakan kehidupan alam semesta. Maka dalam rangka ngambek wisata itu, manusia juga merasa tentram dan mantap dalam melakukan usaha, berkarya, dan upaya di dalam membangun kesejahteraan alam semesta. Manusia akan merasa mantap dan tentram, hidup berinteraksi dengan sesamanya, untuk saling membantu, bahu-membahu, saling mengingatkan, saling sinamatan di dalam kehidupan. 5. Ngambek makaryo joyo sesama. Ngambek makaryo joyo sesama adalah sikap kemauan keras berkarya untuk mencapai kehidupan, kejayaan sesama manusia. Manusia wajib menyadari bahwa keberadaannya berasal dari asal yang sama. Oleh karena itu, manusia wajib berkarya bersama-sama menurut potensi yang ada pada dirinya masing-masing, sehingga membentuk sinergi yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Sikap ngambek makaryo joyo sesama akan membangun rasa tidak rela jika masih ada sesama manusia yang hidup kekurangan,
atau kesengsaraan. Pancakarya. Pancakarya merupakan butir-butir ajaran sebagai rujukan berkarya di dalam kehidupan. 1. Karyaning Cipta Tata. Karyaning Cipta Tata adalah kemampuan berpikir secara runtut, sistematis, tidak semrawut. Manusia wajib mengolah kemampuan berpikir agar mampu menyelesaikan semua persoalan hidup yang dihadapinya secara sistematis dan tuntas. Setiap menghadapi permasalahan, wajib mengetahui duduk permasalahannya secara benar. Mengetahui tujuan penyelesaian masalah yang benar, beserta berbagai standar, kriteria kinerja yang hendak dicapainya. Mengetahui kendala-kendala yang ada, dan menyusun langkah atau strategi penyelesaian masalah yang optimal. 2. Karya Neng Rosoresi. Karya Neng Rosoresi adalah kemampuan bertindak objektif, bersih tanpa dipengaruhi dorongan hawa nafsu, keserakahan, ketamakan atau kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran atau budi luhur. 3. Karya Neng Karsaluku. Karya Neng Karsaluku adalah kemampuan berbuat, bertindak sesuai suara kesucian, relung kalbu yang paling dalam, yang pada dasarnya adalah hakikat kejujuran, fitrah ilahiyah, suatu kebenaran sejati yang datang dari Tuhan yang Maha Suci. 4. Karyaning Jiwa Mardika. Karyaning Jiwa Mardika adalah kemampuan berbuat sesuai dorongan sang jiwa, yang hanya menempatkan segala hasil karya, daya upaya serta cita-cita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terbebas dari cengkraman panca indera dan hawa nafsu, keserakahan, serta ketamakan akan keduniawian. Karyanang Jiwa Merdeka akan mampu mengendalikan keduniaan, bukan diperbudak oleh keduniawian. 5. Karyaneng Sukma Menang. Karyaneng Sukma Menang adalah kemampuan berbuat berlandaskan kemantapan peribadatannya kepada Tuhan yang Maha Bijaksana, berlandaskan kebenaran, keadilan, kesucian, fitrah hidup, teguh jiwa, teguh sukma, teguh yang panembah. Di dalam setiap gerak langkahnya, manusia wajib merujukkan hasil karya ciptanya pada kehendak Sang Pencipta yang menitipkan amanah dunia ini kepada manusia agar selalu sejahtera. 3. Pancaguna. Pancaguna merupakan butir-butir ajaran untuk mengolah potensi kepribadian dasar manusia sebagai modal dalam mengarungi bahtera kehidupan. 1. Guna empan papaning daya pikir. Guna empan papaning daya pikir adalah kemampuan untuk berkonsentrasi, berpikir secara benar, efektif dan efisien, tidak berpikir melantur, meratapi keterlanjuran, menghayal yang tidak bermanfaat, tidak suka menyia-nyiakan waktu. 2. Guna empan papaning daya rasa. Guna empan papaning daya rasa adalah kemampuan untuk mengendalikan kalbu serta perasaan rasa rumongso lan pangrasa secara arif dan bijaksana. 3. Guna empan papaneng daya karsa. Guna empan papaneng daya karsa adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola kemauan cita-cita, niat dan harapan. 4. Guna empan papaning daya karya. Guna empan papaning daya karya adalah kemampuan untuk berkarya,
berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya. 5. Guna empan papaning daya penguasa. Guna umpan papan yang daya penguasa adalah kemampuan untuk memanfaatkan serta mengendalikan kemampuan, kekuasaan dan kewenangan secara arif dan bijaksana. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Kewenangan, kekuasaan, serta kemampuan yang dimilikinya dimanfaatkan secara baik, benar dan tepat untuk mengelola, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kehidupan alam semesta. Pancadharma. Pancadharma merupakan butir-butir ajaran rujukan, pengarahan orientasi hidup dan berkehidupan sebagai penuntun bagi manusia untuk menentukan visi dan misi hidupnya. 1. Dharma marang hingkang akarya jagat. Dharma marang ingkang akarya jagat adalah melaksanakan perbuatan mulia sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban umat kepada Sang Pencipta. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu menghambakan diri kepadanya. Oleh karena itu, semua perilaku, budidaya cipta rasa, karsa dan karyanya di dunia tiada lain dilakukan hanya semata-mata sebagai bentuk perwujudan dari peribadatannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mensejahterakan alam semesta. 2. Dharma maring diring. Dharma marang diring adalah melaksanakan kewajiban untuk memelihara serta mengelola dirinya secara baik. Olah raga, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah karya perlu dilakukan secara baik, sehingga sehat jasmani, rohani lahir, dan batinnya. Manusia perlu menjaga kesehatan jasmaninya, namun demikian mengasah budi melalui belajar agama, budaya serta olah batin merupakan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri agar dapat mencapai kesempurnaan urip, mencapai kebahagiaan, serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan kesehatan jasmani, rohani lahir, dan batin tersebut, manusia dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. 3. Dharma marang keluarga. Dharma marang keluarga adalah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi akhlak keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil binaan manusia sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan keluarga merupakan fitrah manusiawi. Kelompok ini tentunya perlu terbangun secara baik. Oleh karena itu, sebagai manusia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas masing-masing di dalam lingkungan keluarganya secara baik, benar dan tepat. 4. Dharma marang bebrayan. Dharma marang bebrayan adalah melaksanakan kewajiban untuk turut serta membangun kehidupan bermasyarakat secara baik, agar dapat membangun masyarakat binaan yang tentram, damai sejahtera, aman sentosa. 5. Dharma marang negara. Dharma marang negara adalah melaksanakan kewajiban untuk turut serta membangun negara sesuai peran dan kedudukannya masing-masing, demi kesejahteraan, kemuliaan, ketentraman, keamanan, kesentosaan, kedaulatan, keluhuran, martabat, kejayaan, keadilan dan kemakmuran bangsa dan negara, beserta seluruh lapisan rakyat dan masyarakatnya.
Pancajaya. Pancajaya merupakan butir-butir ajaran sebagai rujukan penetapan standar, kriteria, atau tolak ukur hidup dan kehidupan manusia. 1. Jayang diri. Jayang diri artinya mampu menguasai, mengendalikan, serta mengelola dirinya sendiri, sehingga mampu menyelesaikan semua persoalan hidup yang dihadapinya tanpa kesombongan. Ora rumongso bisa, nanging bisa rumongso alain hang rumangsani. Ganti rasa rumongso, lan pangrasa. 2. Jayang baya. Jayang baya artinya mampu menghadapi, menanggulangi, dan mengatasi semua bahaya ancaman, tantangan gangguan, serta hambatan yang dihadapinya setiap saat. Dengan modal kepandaian kepiawaian, kecakapan akal, budi pekerti, ilmu pengetahuan, kecerdikan siasat, kiat-kiat dan ketekunan yang dimilikinya. Dengan modal itu, seseorang diharapkan mampu mengatasi semua permasalahan dengan cara yang optimal, tanpa melalui pengorbanan, sehingga sering disebut gloruk tanpa bolok. Menang tanpa ngasorek, menyerang tanpa pasukan, menang dengan tidak mengalahkan. 3. Jayang tonya. Jayang tonya artinya mampu memenuhi kebutuhan kehidupan di dunia tanpa dikendalikan oleh dorongan nafsu keserakahan. Dengan kemampuan mengendalikan nafsu keserakahan di dalam memenuhi segala bentuk hajat serta kebutuhan hidup, maka manusia akan selalu peduli terhadap kebutuhan orang lain dengan semangat tolong-menolong serta memberikan hak-hak orang lain, termasuk fakir miskin. 4. Jayang bawono langgeng. Jayang bawono langgeng artinya mampu mengalahkan semua rintangan, cobaan, dan godaan di dalam kehidupan untuk mempersiapkan diri, keturunan dan generasi penerus, sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat. 5. Jayang lana. Mangwasing hurip, lahir batin, kanthi langgeng. Jayang lana artinya mampu secara konsisten menguasai serta mengendalikan diri lahir dan batin, sehingga tetap berada pada hidup dan kehidupan di bawah ridho Tuhan. Pancadaya. Pancadaya merupakan butir-butir ajaran sebagai rujukan sikap dan perilaku manusia sebagai insan sosial atau bagian dari warga masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, sementara para penghayat spiritual kebudayaan Jawa mengisyaratkan bahwa pancadaya itu merupakan komponen yang mutlak sebagai syarat pembangunan masyarakat yang adil makmur, sejahtera aman, dan sentosa lahir batin. 1. Daya kapruh luhuring sujanma. Daya kapruh luhuring sujanma artinya kekuatan, ilmu pengetahuan yang mampu memberikan manfaat kepada kesejahteraan alam semesta. 2. Daya adiling pangarsa. Daya adiling pangarsa atau tuangkana artinya kekuatan keadilan para pemimpin. 3. Daya kata menganing pangubaboga. Daya kata menaning pangubaboga artinya kekuatan kejujuran para pelaku perekonomian. 4. Daya kasetianeng para punggawa lain nayaka. Daya kasetianeng para punggawa lain nayaka artinya kekuatan kesetiaan para pegawai atau karyawan. 5. Daya panembahang para kaula.
Daya panembahan para kaula artinya kekuatan kemuliaan akhlak seluruh lapisan masyarakat. Mulai rakyat kecil hingga para pemimpinnya. Mulai yang lemah hingga yang kuat. Mulai yang nestapa hingga yang kaya raya. Mulai kopral hingga jenderal. Mulai sengsarawan hingga hartawan. Panca Pamanunggal. Panca Pamanunggal adalah butir-butir ajaran rujukan kriteria sosok manusia pemersatu. Sementara tokoh penghayat spiritual Jawa menyebutkan bahwa sosok pimpinan yang adil dan akan mampu mengangkat harkat serta martabat bangsanya adalah sosok pimpinan yang di dalam jiwa dan raganya bersemayam perpaduan kelima komponen ini. 1. Pandita suci. Heng Ciptaanala. Pandita suci Heng Ciptaanala adalah sosok insan yang memiliki sifat fitrah, yaitu kesucian lahir batin, kesucian pikir, dan tingkah laku, demi memperoleh ridho Tuhan. 2. Pamong Waskita. Pamong Waskita adalah sosok insan yang mampu menjadi pelayan masyarakat yang tanggap aspirasi yang dilayaninya. 3. Pengayom Prada Berbudibawa Laksana. Pengayom Prada Berbudibawa Laksana adalah sosok insan yang mampu melindungi semua yang ada di bawah tanggung jawabnya, mampu bersifat menjaga amanah, dan berbuat adil berdasarkan kejujuran. 4. Pangarsa Mulia. Limpat Wijaksana. Pangarsa Mulia Limpat Bijaksana artinya sosok insan pemimpin yang berbudi luhur, berakhlak mulia, cakap pandai handal, profesional, bertanggung jawab, serta bijaksana. 5. Pangreh Wibawa Lumakutama. Pangreh Wibawa Lumakutama artinya sosok insan pengatur penguasa, pengelola yang berwibawa, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mampu mengatur bawahan dengan kewenangan yang dimilikinya, tetapi tidak sewenang-wenang, karena selalu berada di dalam koridor perilaku yang mulia. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.